video pada saat mamaku mendongeng untuk saya. Ini waktu buku saya. Mama akan mendongeng salah satu dari buku cerita tersebut. Assalamualaikum, saya Mama Reni, Mama Husky. Saya ingin mendongeng untuk Husky. Baik Husky, dengar Mama ya untuk mendongeng. Tadi dari rak bukunya Husky udah diambil beberapa buku. Tapi kali ini Mama akan mendongeng untuk Husky, yaitu kisah Rasulullah SAW. Kita mulai ya Husky ya. Iya. Mama mulai dari awal aja biar Husky tahu ya. Mama cerita tentang nenek moyangnya Rasulullah SAW. Nenek moyang Rasulullah SAW yang paling utama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan istrinya Bunda Hajar di tengah padang tandus. Saat itu Bunda Hajar bersama bayinya, yaitu Ismail. Sepeninggal suaminya, Bunda Hajar 7 kali berlari bolak-balik antara Bukit Safa dan Bukit Marwah untuk mencari air. Namun air memancar dari bawah kaki Ismail yang kemudian dikenal sekarang dengan namanya Sumur Zam-Zam. Tak lama kemudian tempat itu berkembang menjadi kota Mekah. Bagaimana kisah nenek moyang Rasulullah yang lainnya? Kita teruskan ya Husky. Iya. Putra putri Nabi Ismail. Nabi Ismail menikah dengan seorang wanita, yaitu Bani Kulthum, dan mempunyai 12 putra dan putri. Inilah nenek moyang suku Quraisy. Bersama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail membangun kembali Ka'bah. Kemudian ada Musa bin Hilal, yaitu pada tahun 400 Masehi. Dia adalah nenek moyang Nabi SAW yang kelima. Dengan perintah Qusay, orang-orang Quraisy membangun rumah-rumah mereka di sekitar Ka'bah. Qusay adalah orang pertama yang mewajibkan penduduk Mekah menyediakan makanan untuk para penziarah yang datang dari mana-mana yang mengunjungi Ka'bah. Kemudian ada Hashim. Tahun 464 Masehi. Hashim adalah ayah dari kakek Rasulullah SAW. Dia terkenal sangat dermawan. Suatu ketika di musim kemarau, penduduk Mekah sangat risau karena kekurangan makanan. Namun semua kerisauan hilang saat Hashim datang membawa persediaan yang mereka butuhkan. Bukan hanya itu jasa Hashim, dia juga mengatur perjalanan dari orang-orang Mekah di musim dingin. Diaturnya perjalanan ke Yaman yang hangat. Sedangkan di musim panas, orang Mekah berdagang ke Syria yang sejuk. Di bawah kepemimpinan Hashim, kota Mekah berkembang kuat, makmur, dan mempunyai kependudukan penting di Jazirah Arab. Kemudian Muthalib dan Abdul Muthalib. Setelah Hashim meninggal, ia digantikan adiknya, yaitu Muthalib. Namun Hashim mempunyai anak bernama Syaibah yang tinggal di Yathrib, yaitu Madinah. Maka Muthalib menyusul keponakannya di Mekah. Syaibah dikenal dengan nama Abdul Muthalib. Dialah kakek Nabi SAW, yang selama ini Husky mungkin tahu ya bahwa kakek Nabi Muhammad SAW yaitu Abdul Muthalib. Kemudian menggali sumur Zam-Zam. Abdul Muthalib kemudian menjadi pemimpin Quraisy yang terpandang. Dia mengurus pembagian air dan makanan penduduk Mekah. Salah satu jasa besar Abdul Muthalib adalah menemukan kembali sumur Zam-Zam yang telah lama hilang. Pertama tahun gajah adalah tahun 570 Masehi. Di Mekah terjadi 2 hal penting dalam tahun itu. Pertama, terjadinya serangan pasukan bergajah dari negeri Yaman dan dipimpin oleh Abraha, dan kedua, lahirnya Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Serangan Abraha bertujuan menghancurkan Ka'bah. Abraha ingin orang-orang Arab tidak lagi datang mengunjungi Ka'bah, tetapi pergi ke Yaman.
Dengan demikian Yaman akan jadi makmur pula. Namun ia dan pasukannya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat itu penguasa Yaman dan dari Habsyi. Abraha al-Syam sebenarnya bukan orang asli Yaman. Dia berasal dari Habsyi. Sebagai orang yang bukan Arab asli, ia tak habis pikir, mengapa orang-orang Arab setiap tahun berziarah mengunjungi Ka'bah, padahal bentuknya kuno dan sederhana. Maka ia pun membangun rumah suci di tanah suci tandingan di Yaman. Rumah suci itu sangat indah dan beberapa baju miliknya disebut emas. Abraha berharap orang-orang Arab berbalik mengunjungi rumah sucinya dan meninggalkan Ka'bah. Kemudian, namun Abraha heran betul karena usahanya sama sekali tak berhasil. Orang-orang Arab tetap saja mengunjungi Ka'bah, sebuah ibadah yang telah berlangsung turun-menurun dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka bangkitlah amarah Abraha. Tak ada jalan lain, Ka'bah harus dihancurkan sekalian, kata Abraha. Seluruh jazirah pun gemetar ketika pasukan Abraha yang terkuat gajah-gajah bergerak ke arah Ka'bah. Beberapa kabilah berusaha melawan namanya rasa. Namun rasanya percuma, seperti menahan gempa bumi saja. Abdul Muthalib sang pemimpin Mekah pun menyadari hal itu. Maka ia tak menempuh jalan perang. Bersama beberapa pemuka Mekah yang menemui Abraha untuk berunding. Namun segala usaha untuk meminta Abraha menarik niatnya gagal. Akhirnya Abdul Muthalib pulang dan meminta penduduk Mekah menyingkir ke bukit-bukit di sekitar kota. Nah, tadi Abraha bawa pasukan gajah ya. Nah, semua diceritakan bagaimana kehancuran pasukan bergajah. Abraha tahu bahwa Ka'bah adalah rumah Tuhan. Tetapi dengan angkuh digerakkannya juga pasukan bergajahnya ke arah Ka'bah. Mendadak datanglah burung-burung ababil melempar kerikil menyala yang sangat panas. Abraha dan pasukannya pun hancur sama sekali. Kisah ini yang dijadikan dalam surat Al-Fil yang Haski sekarang sudah hafal ya suratnya ya. Sejak saat itu makin yakinlah para penduduk Arab bahwa Ka'bah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka tetap juga menaruh berhala di sekeliling Ka'bah sampai beratus-ratus banyaknya. Nah, sekarang kita ceritakan nih masa kanak Rasulullah. Yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dari ayah bernama Abdul bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Abdullah adalah putra bungsu Abdul Muthalib. Nah, tadi Abdul Muthalib ceritain tuh yang tadi Mama ceritain yang bohongnya Haji ya. Nah, dahulu Abdul Muthalib bernazar akan mengorbankan anak bungsunya bila berhasil menemukan sumber Zam-Zam. Agar nazarnya tetap bisa dilaksanakan, Abdul Muthalib mengganti seharusnya menyembelih Abdullah dengan pemotongan 100 ekor unta. Untuk menghidupi keluarganya, Abdullah pergi berdagang bersama orang-orang Mekah yang lain. Saat itu, ia meninggalkan Aminah dalam keadaan hamil. Aminah tadi adalah ibu Rasulullah ya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan Abdullah sakit dan wafat di Madinah. Alangkah sedihnya Aminah dan Abdul Muthalib. Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan 570 Masehi, lahirlah putra Abdullah, yaitu Muhammad. Wah, pasti sudah mulai ngantuk. Dengar terus ya. Demikian dia dinamai oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Sang kakek membawa cucunya keliling Ka'bah dan berkata, ingin dia menjadi orang yang terpuji, baik bagi Tuhan di langit dan makhluknya di bumi. Seperti halnya tradisi para bangsawan Ka'bah, Muhammad tidak lama disusui ibunya. Ia kemudian disusui oleh wanita dusun yang baik hati, yaitu Halimah binti Abu Du'aib dari dusun Bani Sa'ad. Sejak kedatangan bayi Muhammad, rumah Halimah diliputi kebahagiaan dan keberkahan. Kemudian,
Sebuah peristiwa luar biasa terjadi saat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belum berusia 3 tahun. Dua malaikat membawanya ke tempat sepi dan membelah dadanya tanpa rasa sakit. Kedua malaikat itu mencuci hati beliau dengan air salju dan mengembalikan lagi ke tempat semulanya. Pasti bisa bayangin nggak dadanya biro Nabi Muhammad dibelah sama malaikat? Ada umurnya masih 3 tahun itu. Muhammad SAW tinggal di keluarga Bani Sa'ad sampai usia 5 tahun. Dia diajar cara bertanggung jawab dengan mengembala domba. Bukan keluarga angkatnya inilah Rasulullah SAW menjadi orang yang sangat fasih berbahasa Arab yang murni. Setelah kembali ke Mekah, Muhammad SAW diasuh oleh kakek dan ibunya. Namun Aminah wafat saat Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun. Wah, kasihan ya Azki ya. Tapi itulah kisahnya dari Nabi Muhammad. Ketika itu Muhammad SAW dan ibunya sedang mengunjungi makam Abdullah di Madinah. Kejadian menyedihkan itu disusul wafatnya Abdul Muthalib 2 tahun kemudian. Akhirnya anak yatim yang malang ini pun diasuh pamannya, yaitu Abu Thalib. Jadi Nabi Muhammad SAW ditinggal ayahnya pada saat dia bayi, ya. Kemudian pada saat dia umur 6 tahun, ibunya pun meninggal. Kemudian disusul lagi 2 tahun kemudian kakeknya meninggal. Nah, Nabi Muhammad punya paman, yaitu Abu Thalib. Jadi Abu Thalib. Jadi Abu Thalib sangat menyayangi keponakannya ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, sampai melebihi anak-anaknya sendiri. Sebabnya adalah budi pekerti Muhammad kecil yang luhur, cerdas, suka berbakti, dan baik hati. Abu Thalib merasa tak bisa terpisah dengan keponakannya. Bahkan ia membawa Muhammad kecil berdagang ke Syria yang jauh. Di saat itulah ia bertemu seorang pendeta bernama Buhairah. Pendeta ini mengingatkan Abu Thalib agar menjaga keponakannya, sebab Muhammad kecil akan menjadi orang besar nantinya. Semua nabi adalah pengembala kambing. Demikian pernah diucapkan Nabi Muhammad SAW di masa mudanya. Mengembala kambing membuat Muhammad SAW mempunyai waktu untuk merenung dan berpikir tentang penciptaan alam semesta. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW telah menjadi pemuda yang sangat dipercaya oleh orang. Ia terhindar dari perilaku tercela dan tampak agung di usia mudanya, sehingga penduduk Mekah menjulukinya yaitu adalah Al-Amin. Artinya apa sih? Al-Amin itu artinya orang yang dapat dipercaya, ya. Kemudian Khadijah binti Khuwailid ini adalah wanita saudagar yang kaya dan amat dihormati. Tidak hanya pandai berdagang, ia amat terhormat dan pandai menjaga diri. Dia digelari Athira, yang artinya wanita suci. Tiap tahun dia menggaji orang untuk menjalankan dagangannya. Kali ini Abu Thalib mengusulkan agar Nabi Muhammad SAW dia menjalankan kafilah dagang Khadijah tahun itu. Khadijah setuju karena nama Muhammad sudah sangat terpercaya. Berkat kecerdasan, kejujuran, Nabi Muhammad SAW berhasil menjalankan perdagangan dengan sukses dan besar. Kemudian saat itu Khadijah telah menjadi janda. Banyak bangsawan yang mencoba melamar, namun semua ditolak. Sebab Khadijah tahu mereka melamar hanya ingin menguasai hartanya. Tetapi begitu melihat sendiri betapa agung dan betapa cerdasnya diri Nabi Muhammad SAW, Khadijah merasa tertarik. Dia mengutus sahabatnya Nufaisah bintinya. Dari Nufaisah, Khadijah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW pun menerima lamarannya. Maka pernikahan agung antara Al-Amin dan At-Tahirah pun dilangsungkan saat Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah usianya 40 tahun pada saat itu. Namun menurut riwayat yang lebih kuat, usia Khadijah 28 tahun. Jadi walau-walau yazki, ini ada lagi ceritanya kan, ternyata waktu itu Khadijah umur baru
bertahun-tahun gitu. Nah kemudian suatu ketika dengan sangat berhati-hati orang Quraisy memutuskan untuk membongkar dan memperbaiki lagi bangunan Ka'bah yang terkena banjir. Namun tak kalah mereka ingin meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempat semula. Terjadi pertengkaran, masing-masing suku menganggap dirinya yang paling berhak melakukannya. Namun Muhammad datang, dia letakkan Hajar Aswad di atas sorbannya yang dibentangkan, dan ia minta setiap ketua suku memegang ujung sorban serta mengangkat batu hitam itu bersama-sama. Orang sebijaksana inilah yang akan menerima tugas perwakilan. Agama menyembah berhala disebut paganisme. Agama ini dianut sangat kuat di Mekah kala itu. Meski begitu, ada sebagian orang yang tetap berpikiran sehat. Salah satunya adalah Waraqah bin Nawfal yang kemudian memeluk agama Nasrani. Nah, kemudian ini kita ceritain lagi hasil mengenai kebiasaan para pemikir bahasa Arab waktu itu yang suka menyendiri bila sedang serius memikirkan sesuatu. Itu pula dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dia banyak mengasingkan diri di Gua Hiro untuk menjauhi dosa dan memikirkan cara menyelamatkan masyarakatnya dari penyembahan sesat kepada berhala. Kebiasaan ini disebut tahanut. Jadi ada kebiasaan kalau kita menyembah berhala di zaman Rasulullah itu namanya tahanut ya. Jadi kalau pernah dengar tahanut, oh itu orang-orang yang menyembah berhala gitu ya. Suatu ketika di tahun 610 Masehi datang malaikat Jibril ke Gua Hiro. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang berpikir seperti biasa. Sampai 3 kali Jibril memerintahkan agar Nabi Muhammad SAW membaca. Namun 3 kali pula ia menjawab, saya tak dapat membaca, kata Nabi ya. Maka Jibril alaihissalam pun membaca ayat-ayat Al-Quran yang pertama diturunkan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Pemurah yang mengajarkan dengan pena, mengajarkan kepada manusia yang belum diketahuinya. Itu ada di Quran surat Al-Alaq, surat yang ke-96 dari ayat 1 sampai ayat ke-5 yang bacalah, kan? Baca itu kan bahasa Inggris, bahasa Arabnya apa? Iqra. Bismi rabbikal ladzi. Pasti belum sampai sana ya, belum sampai Iqra. Belum sampai Al-Alaq nanti. Al-Alaq nanti akhir sampai ya. Nah, Bunda Khadijah yang tulus. Mulanya Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi Rasul sangat bimbang dan takut. Namun di saat-saat kritis ini Bunda Khadijah tampil penuh kasih sayang tulus. Ia menghibur dan mendukung suaminya. Ia tahu suaminya akan memulai tugas yang sangat berat. Ia bahkan berkata penuh semangat, "Oh putra pamanku, bergembiralah dan tabahkanlah hatimu demi dia yang memegang hidup Khadijah. Allah tak akan menyia-nyiakanmu sebab engkaulah penyambung silaturahmi dan mau memikul beban orang lain." Nah, di awal dakwah Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan Nabi Muhammad bagaimana cara melakukan sholat bersama Bunda Khadijah. Rasulullah SAW melaksanakan sholat berjamaah. Melihat keduanya sholat, akhirnya Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi yang beliau pelihara di rumahnya, juga memeluk Islam. Saat itu Ali masih seorang bocah. Sholat inilah yang jadi penguat ketabahan Nabi SAW dan para pemeluk Islam mula-mula menghadapi siksa menyakitkan dari orang-orang musyrik. Nabi SAW berasal dari Bani Hashim, sebuah keluarga dari suku Quraisy. Ketika turun perintah untuk berdakwah, beliau mengundang keluarga besarnya makan bersama. Setelah makan, beliau bersabda, "Kubawakan kepada kamu dunia dan akhirat yang terbaik. Siapa di antara kamu yang mau mendukungku?" Kata Rasulullah. Rasulullah bersabda itu pada semua saudaranya ya, pada keluarganya. Namun hanya Ali bin Abi Thalib yang berdiri menyanggupi. Ada dia masih anak-anak. Seluruh keluarga yang lain menertawakan Rasulullah dan pergi sambil mencaci maki. Maka kesulitan pun telah dimulai.
musyrik memuji Rasulullah dengan berkata, datangkanlah mukjizat bila kamu seorang rasul. Bukankah Musa dan Isa juga diberi mukjizat? Cobalah buah bukit Safa dan Marwah menjadi bukit emas. Cobalah buat mata air yang lebih sedap dari sumur Zam-Zam. Tapi Rasulullah SAW mengatakan bahwa beliau hanyalah menyampai peringatan dan berita gembira akan kehidupan akhirat, bukan pembuat mukjizat. Beliau tahu sekalipun permintaan mereka dikabulkan oleh Allah, mereka tak akan mau beriman. Karena iman itu berasal dari keikhlasan, bukan dari ketakutan semata. Rasulullah SAW terang-terangan mengatakan bahwa berhala-berhala adalah Tuhan-Tuhan palsu dan lambang kebodohan. Hal ini membuat orang musyrik marah. Terlebih ternyata semakin banyak pengikut mereka yang berpindah memeluk Islam. Maka dengan kejam orang-orang itu menyiksa para pemeluk Islam yang pertama. Ada yang menindik mereka dengan batu, membakar kulit, memendangkan kepala ke dalam air, melencurkan cambuk, membuat buta, bahkan sampai membunuh meski. Jadi pada zaman Rasulullah begitu berat ya umat muslim ya, maka kita harus bersyukur. Namun Rasulullah SAW dan para pengikut tetap tabah sampai akhir. Rasul sendiri berkata bahwa seandainya orang musyrik meletakkan matahari di tangan kanan dan bulan di tangan kiri, beliau tak akan pernah menyerah. Jadi kita harus tetap semangat, kita tidak boleh putus. Dongeng mama sampai di sini ya Haski, mungkin kita akan lanjut lagi. Nanti kita dongeng lagi untuk berikutnya. Untuk yang saat ini Haski cukup. Haski bilang sama yang lain, sama sebelumnya. Haski bilang apa sama mama? Terima kasih mama. Untuk dongengnya hari ini ya. Sama nanti kita lanjut lagi dongengnya, masih banyak lagi karena Haski rak bukunya tuh kan banyak tuh buku-bukunya. Nanti mama akan dongengin ya, kita ya. Kita bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.